Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini saya akan menguraikan sejarah Kesultanan Nusantara. Kesultanan Nusantara. Kata sultan merupakan kata dasar dari kesultanan. Diambil dari kitab suci Al-Quran 1 berdasarkan salah satu ayat dari surat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanan Nasiro, sultan yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sultan dalam bahasa Indonesia berarti penguasa. Penguasa yang dapat pertolongan dari Allah. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa sultan merupakan suatu penguasa, yaitu sebuah negara. Dimulai dari kesultanan di Turki. Kesultanan di Turki terus sesuai dengan perkembangan Islam, maka berkembang di Nusantara. Mulai dari Madagaskar sampai Ternate Tidore. Berdirilah sultan-sultan itu. Nah, sebelumnya kesultanan itu berdiri di Nusantara, sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Walaupun Majapahit itu masih diperdebatkan oleh ahli-ahli sejarah. Tetapi yang jelas setelah Majapahit runtuh, keruntuhannya yaitu pada masa Prabu Brawijaya kelima, beliau runtuh, tahta diserahkan kepada putra beliau, yaitu bernama Abdul Fattah atau Sultan Demak. Ya, Sultan Demak memperoleh kekuasaan itu langsung diwariskan daripada ayahnya. Ayahnya memberikan tanah namanya Gelagahwangi, berdirilah Kesultanan Demak yang bergelar Raden Patah atau Abdul Fattah. Nah, maka Majapahit setelah itu mengalami kemunduran atau runtuh, tetapi sudah diwariskan kepada putranya. Putranya pernah pendidikan Islam, yaitu berasal dari Palembang. Secara geografis Palembang merupakan wilayah lebih barat, lebih dekat dengan Jazirah Arab, tempat kelahirannya Islam. Sedangkan Demak ke arah timur. Maka lebih dulu daerah Sumatera untuk perkembangan Islam. Itu sedikit tentang perjalanan sejarah Kesultanan Nusantara. Itu pintu gerbangnya ada di situ. Nah, Nusantara setelah runtuhnya Majapahit itu berdiri negara-negara otonom dari Madagaskar sampai Ternate Tidore. Bahasa yang lebih terkenal adalah Nuswantoro. Totalitas menggunakan hukum Islam kesultanan, yaitu dengan kitab Al-Quran dan hadis-hadis serta ijma para ulil amri. Kata ulil amri juga berasal dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri yang mentaati ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi ulil amri itu yang ditaati adalah ulil amri yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itu daripada asbabul nusul daripada Al-Quran itu.
berkembanglah masa kejayaan Islam pada waktu itu. Itulah sejarah daripada Kesultanan Nusantara. Nah, sultan-sultan di seluruh Nusantara ini terikat dalam suatu jamaah. Itu yang memimpin adalah Kesultanan Turki. Nah, Kesultanan Turki menguasai 2/3 wilayah dunia dan menjadi pemimpin dunia. Tetapi pada tahun 1924 terjadilah pergantian kepenguasaan dunia, yaitu dengan runtuhnya Turki. Nah, berdasarkan runtuhnya Turki, itu ada suatu perjanjian yang akan menentukan perubahan dunia sekarang. Nah, sampai sekarang dari 1924 sampai 1923 sudah menjelang 100 tahun. Sudah menjadi suatu perputaran bahwa setiap 100 tahun itu akan berubah. Maka 1924 sampai 2024 itu akan berubah. Tetapi Kesultanan Nusantara akan berjaya kembali. Dan hal ini sudah bisa kita lihat bahwa berduyun-duyun seluruh dunia orang sudah masuk Islam. Mungkin kalau sekarang dicatat statistik yang betul, maka penduduk dunia terbesar adalah sekarang beragama Islam. Yang tadinya penduduk dunia terbesar itu beragama Kristen, karena pada waktu dan sampai sekarang penguasa terbesar adalah penguasa dunia adalah Kristen yang berpusat di Roma. Yaitu negaranya berupa Vatikan, merupakan negara terkecil dunia, hanya luasnya 400 hektar, tapi menjadi penguasa dunia. Dan percetakan uang dikendalikan dari mereka. Vatikan dikawal oleh tentara dari Swiss. Swiss adalah pusat perbankan dunia. Anehnya, Swiss adalah suatu negara yang tidak punya angkatan bersenjata atau tidak punya tentara. Dan ini berkaitan dengan perputaran. Kalau pada masa kejayaan Turki, kejayaan Islam pada waktu itu, uang yang beredar adalah uang emas. Tetapi sejak 1924, bangsa-bangsa Yahudi kebanyakan menjadi orang-orang kaya dan mereka menyimpan emas. Mereka maka mengadakan suatu akal, akhirnya diciptalah uang kertas. 1924 uang kertas berlaku lagi. Walaupun sejarah sebelumnya uang kertas juga berasal dari timur. Uang kertas berlaku lagi. Nah, uang kertas berlaku lagi, kesepakatan yang waktu itu tentara terkuat adalah tentara Inggris, maka Inggris memegang suatu kesepakatan bersama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menetapkan bahwa uang kertas adalah sertifikat daripada emas. Maka seluruh Nusantara emas-emas itu dikumpulkan. Sampai ada catatan 52.000 ton emas-emas dari Sultan Nusantara dikumpul dan dijadikan dasar untuk mencetak uang kertas. Uang kertas adalah sertifikat daripada emas. Atau bahasa selanjutnya dalam istilah keuangan itu disebut kolateral. Dan ini uang serinya dipimpin oleh Inggris. Sampai sekarang nomor urut seri itu ditentukan oleh Inggris. Begitu juga terjadi keadaan di Nusantara. Mengalami perubahan, terjadilah gejolak untuk merdeka. Tetapi bangsa-bangsa yang menguasai dunia itu sudah melihat bahwa penjajahan memang akan dihapuskan karena mereka sudah memegang uang kertas. Di sini pandailah orang Yahudi. Orang yang Yahudi akhirnya menguasai Amerika, berdirilah di sana Federal Reserve.
Fed Federal Reserve-nya Amerika itu menetapkan menyimpang daripada suatu perjanjian bahwa uang kertas adalah sertifikat emas. Mereka mensosialisasikan atau mengkampanyekan seluruh dunia itu memakai US dollar. Memakai US dollar. Setelah seluruh dunia memakai US dollar, maka mereka menentukan bahwa percetakan uang tidak lagi sebagai uang kertas sebagai sertifikat emas, tetapi uang kertas itu akan dicetak berdasarkan fiskal berjalan. Disinilah penguasaan dunia ada di Amerika. Seluruh dunia itu dikontrol oleh Amerika. Mereka setelah uang dolarnya diakui seluruh dunia, mereka bisa mencetak dengan fiskal berjalan. Seluruh negara dibatasi dengan APBN. Dan uang yang beredar sangat dibatasi. Dan ditentukan juga oleh nomor seri uang yang harus ditentukan oleh Inggris. Maka Inggris sama Amerika adalah satu. Karena memang Inggris berdasarkan dari migrasinya orang-orang Amerika berdasarkan migrasinya dari orang-orang Inggris. Sehingga di Amerika sekarang udah menguasai seluruh dunia sampai detik ini. Nah, inilah yang disebut perang kurensi. Nah, perang kurensi ini 100 tahun ini atau 2024 akan segera berakhir. Karena sudah ada ilmu bahwa perang kurensi ini kita rujukan kembali kepada kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Nah, tapi tidak sembarangan perang, ini ada asbabul nusulnya. Kutiba alaikumul qital. Itu perintahnya sama dengan kutiba alaikumus syam. Diwajibkan kamu berpuasa. Berarti wajib. Tetapi ada asbabun nusulnya. Nah, asbabun nusulnya memerintahkan bahwa umat Islam itu perang itu satu kalau diperangi. Kalau tidak diperangi, ya tidak perang. Nah, perang pun dunia sekarang adalah perang tidak hanya perang fisik. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang pintar, sudah menguasai perang kurensi. Mereka sudah menyerang kita. Menyerang kita yaitu tandanya seluruh dunia suruh memakai dolar. Berarti sudah menyerang kita. Maka kewajiban umat Islam yang tahu betul tentang sejarah ini sekarang adalah kutiba alaikumul qital. Dibalaslah perang kurensi. Perang kurensi sudah diwajibkan kepada umat Islam, yaitu perang uang. Nah, kalau kita petakan di sini dunia ini menjadi tiga, yaitu satu bangsa Amerika yang sedang menguasai dunia itu dengan kebijakan fiskal berjalan. Nah, sekarang fiskal berjalan itu ditunjang oleh dunia kiri, yaitu RRC, yang dipimpin oleh RRC, yaitu mereka meningkatkan produktivitas barang sehingga ini bisa untuk menjaga keseimbangan. Amerika bagaimanapun masih menang karena bisa membeli produk-produk produk-produk RRC dengan semurah mungkin. Jadi negara kita petakan menjadi tiga itu, di tengah-tengahnya adalah politik bebas aktif, yaitu Nusantara. Nusantara adalah mempunyai politik bebas aktif. Di sini, bangsa Nusantara adalah bangsa terpandai di dunia. Sebagai contoh, ada kasus uang polimer pada tahun 199, tiba-tiba nggak diberlakukan. Satu seri aja bisa dicetak menjadi 50 kali. Maka, bangsa Nusantara tidak pernah krisis. Walaupun di dalam negeri diperdebatkan. Kalau percetakan duit bahkan dilarang, nanti akan terjadi seperti Zimbabwe dan negara-negara di Afrika, akan terjadi inflasi. Tapi faktanya percetakan duit serial uang ganda di Indonesia itu sudah banyak sekali. Ternyata Indonesia tidak krisis, hanya rupiahnya memang menurun. Ternyata tidak krisis, tidak pernah krisis. Satu bangsa yang tidak pernah krisis adalah bangsa Nusantara, atau yang sekarang dengan kata NKRI. Begitulah pengantar dari kejayaan Nusantara akan segera tumbuh.
Dan ini tidak bisa dihalang-halangi lagi. Amerika sudah menekan dengan suatu alat untuk mendeteksi uang ganda pun tidak bisa. Produktivitas tetap ada di Cina, uang tetap ada Amerika. Tetapi yang menyatakan polisi bebas aktif, menyatukan antara Amerika dan Cina itu ada ahli-ahli. Sebagaimana contoh sekarang ada ahli-ahli yang berani, itu ada Dr. Ihsanuddin Nursi. Dan semua stakeholder yang ada di NKRI itu sudah mendukungnya. Ini adalah perang kurensi. Sekali lagi perang kurensi. Ini adalah merupakan suatu abstrak. Jadi speech ini berasal dari saya, Sultan Dulang Mas, merupakan suatu abstrak bahwa kemenangan akan terjadi pada Kesultanan Nusantara dan akan dideklarasikan pada 2024, pergantian 100 tahun. 100 tahun sebelumnya dipegang oleh bangsa Yahudi dan Vatikan. Jadi kedua bangsa Yahudi dan Nasrani itu menang 100 tahun. Tapi 100 tahun ke depan lagi akan kembali sejarah berulang seperti perputaran bumi. Akan jatuh kepada Sultan Nusantara. Dulu Turki, sekarang ke Nusantara. Ini selalu terjadi seperti itu. Itulah ilham yang didapat oleh Sultan Dulang Mas. Saya sendiri, Sultan Dulang Mas, siap untuk perang kurensi. Perang kurensi kita sudah menang karena sudah dimulai. Sehingga sekarang Amerika, RRC itu bingung akan menentukan siapa pemimpin Nusantara selanjutnya. Pemimpin spiritualnya saya dapat ilham. Pemimpin yang sekarang diakui akan bergerak lambat laun dan akan terjadi pergantian kekuasaan pun 1924 sampai 2024. Jadi 2024 kita akan terjadi pergeseran kekuasaan yang sangat besar. Begitulah speech dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi awal. Abstrak ini adalah lukisan abstrak. Bagi yang sudah mendalami akan tahu, tapi bagi yang belum akan bingung dengan speech ini. Tapi semoga Allah memberikan jalan kepada kita semua, bersatunya seluruh dunia menjadi bangsa yang beradab sebagai manusia adalah merupakan makhluk yang paling dimuliakan Allah. Terima kasih.